Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Danu menghentikan motor tuanya di tepi tanjakan curam lereng Gunung Merapi. Mesin kendaraan itu terbitek-bituk sebelum akhirnya mati total, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Di belakangnya, Citra turun dengan wajah pucat pasi. Ia berkali-kali mengangkat ponselnya ke udara, berharap mendapatkan setitik sinyal. Namun layar gawai itu tetap menunjukkan tanda silang merah. Mereka telah melampaui batas jangkauan peradaban sejak melewati gerbang. Beton kusam bertuliskan Dusun Karanggumarang beberapa kilometer di belakang. Dan kita sudah berputar-putar hampir 2 jam. GPS tidak berfungsi, dan jalanan ini bahkan tidak ada di peta digital. Suara Citra bergetar karena hawa dingin yang mulai menusuk tulang. Danu mengusap wajahnya yang lelah. Tangannya merogoh saku jaket untuk mengambil selembar kertas tua yang sudah menguning. Itu adalah sertifikat tanah peninggalan kakeknya yang ditemukan di dalam peti kayu tersembunyi. Menurut catatan ini, koordinatnya tepat di atas sini. Cit, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Uang dari penjualan tanah ini adalah satu-satunya harapan untuk biaya operasi ibu di rumah sakit. Kita hanya perlu menemukan rumah kepala desa untuk melegalkan dokumen ini. Pemandangan di sekitar mereka jauh dari kata asri. Meskipun berada di kawasan pegunungan, pohon-pohon jati di sisi kiri dan kanan, jalan tampak meranggas. Batang-batang kayu itu berwarna hitam legam, seperti bekas terbakar hebat. Namun anehnya, tidak ada bau abu atau sisa kebakaran. Justru, aroma melati yang sangat tajam menyengat hidung mereka. Bercampur dengan bau tanah basah yang anyir, kabut tebal perlahan turun dari puncak, menyelimuti aspal piko-pika yang mulai ditumbuhi lumut tebal. Danu menuntun motornya perlahan, diikuti Citra yang berjalan rapat di belakangnya. Setelah berjalan sekitar 500 meter, mereka akhirnya sampai di sebuah tanah lapang yang luas. Di sana berdiri sekitar 12 rumah joglo yang tertata rapi, mengelilingi sebuah pohon beringin raksasa di tengahnya. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Danu berdiri. Desa itu tidak tampak seperti pemukiman yang hancur karena bencana alam. Segalanya terlihat utuh, namun sangat sunyi. Tidak ada suara kokok ayam, tidak ada gonggongan anjing, bahkan suara jangkrik yang biasanya memenuhi hutan pun mendadak lenyap. Keheningan di tempat itu begitu peka, seolah-olah suara sedang dihisap oleh ruang hampa. Mereka melewati sebuah rumah dengan jemuran yang masih menggantung. Baju-baju di sana sudah sangat lusuh dan robek, bergoyang pelan ditiup angin dingin. Di teras rumah lainnya, sebuah sepeda jengki berkarat tergeletak begitu saja di tengah jalan. Danu mendekati salah satu jendela rumah yang terbuka sedikit. Di dalam sana, ia melihat sebuah meja kayu dengan sepiring nasi yang sudah mengering dan menghitam karena jamur. Ini aneh sekali, bisik Citra sambil memeluk dirinya sendiri. Lihat itu, Danu. Semua barang ditinggalkan begitu saja, seperti mereka sedang melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Danu hanya diam, matanya terpaku pada sebuah bangunan paling besar di ujung jalan desa. Rumah itu memiliki ukiran kayu yang sangat rumit dan tampak lebih terawat dibandingkan bangunan lainnya. Ia yakin itu adalah rumah kepala desa atau sesepuh di tempat tersebut. Saat mereka melangkah mendekat, Danu sempat menangkap bayangan putih di balik kaca jendela rumah tersebut. Sosok itu berdiri diam, seolah sedang memperhatikan kedatangan mereka dengan saksama. Danu mengucek matanya, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Namun, ketika pandangannya kembali fokus, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya ada pantulan debu yang menempel di kaca tua. Perasaan diawasi itu tidak hilang, justru semakin kuat setiap kali mereka melangkah maju. Kita harus cepat menyelesaikan ini. Cit, perasaanku juga mulai tidak enak.
ujar Danu pelan. Ia meletakkan motornya di depan pagar kayu yang sudah rapuh. Langkah kaki mereka terdengar sangat nyaring di atas tanah yang kering. Setiap injakan daun kering menghasilkan bunyi retakan yang memecah kesunyian desa mati itu. Danu mengulurkan tangan, menyentuh gagang pintu rumah besar tersebut. Logam dingin itu terasa seperti es. Dengan satu tarikan pelan, pintu kayu itu terbuka dengan suara derit yang panjang dan memilukan. Suara itu seolah menjadi tanda bagi penghuni yang tak terlihat bahwa tamu yang mereka nantikan selama 30 tahun akhirnya telah tiba. Danu melangkah masuk ke dalam rumah joglo besar itu dengan perasaan waspada. Udara di dalam ruangan terasa jauh lebih berat dan lembab dibandingkan di luar. Bau apek yang bercampur dengan aroma melati yang kini tercium berkali-kali lipat lebih menyengat membuat dadanya sesak. Citra mengekor di belakang. Tangannya mencengkeram erat ujung jaket. Danu seolah takut kehilangan pegangan sedikit pun. Ruangan utama rumah itu sangat luas, dengan 4 pilar kayu jati penyangga yang berdiri kokoh di tengah. Di bawah pendar cahaya lampu senter yang mulai meredup, Danu melihat lantai tegel kunci bermotif bunga yang tertutup debu sangat tebal. Namun, perhatiannya segera teralih pada sebuah pemandangan yang sangat janggal di tengah ruangan. Sebuah meja kayu panjang tertata rapi, lengkap dengan taplak kain putih yang kini sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Di atas meja tersebut berjejer piring-piring porselen berisi tumpukan makanan yang sudah membusuk. Ada nasi tumpeng yang sudah mengerut dan tertutup jamur bulu berwarna abu-abu, serta piring-piring berisi lauk pauk yang sudah menghitam hingga tidak bisa dikenali lagi bentuk aslinya. Gelas-gelas kristal di sana masih berisi air keruh yang di dalamnya terdapat jentik-jentik mati. Danu, lihat ini, bisik Citra sambil menunjuk ke arah sudut meja. Ada sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit yang sudah mengelupas dimakan usia. Danu mengambilnya dengan hati-hati. Saat jemarinya menyentuh permukaan buku itu, rasa dingin yang aneh merambat ke seluruh lengannya. Ia membuka halaman demi halaman yang berisi tulisan tangan yang semakin lama semakin tidak beraturan, seolah penulisnya sedang dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. 13 Oktober 1994. Mereka datang dari bawah tanah. Bukan lahar, bukan gempa, tapi suara. Suara yang memanggil nama kami satu persatu dari balik tembok. Jangan menjawab. Jika kau menjawab, kau bukan lagi milik dunia ini. Tulisan itu berakhir di sana, dengan noda bercak gelap yang menyerupai darah kering. Danu merasakan tenggorokannya kering. Angka tahun itu adalah tahun yang sama saat kakeknya mendadak pindah ke kota dan melarang semua anggota keluarga untuk pernah kembali ke arah utara Yogyakarta. Tiba-tiba, pintu depan yang tadinya terbuka lebar menghantam bingkainya dengan kekuatan yang sangat besar. Beraka, Citra menjerit histeris. Danu segera berlari menuju pintu dan mencoba menarik gagangnya. Namun, benda itu tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah ada beban seberat ribuan kilogram yang menahannya dari luar. Ia menggedor kayu jati itu berkali-kali. Namun hanya kesunyian pekat yang menjawab dari balik pintu. Di luar jendela, kabut yang tadinya berwarna putih berubah menjadi abu-abu pekat yang menghalangi pandangan ke arah luar. Di tengah kepanikan itu, sebuah suara mulai terdengar. Sangat lirih, namun jelas berasal dari dalam rumah. Itu adalah suara nyanyian tembang Jawa, Lirilir, yang dilantunkan dengan nada yang sangat rendah dan sumbang. Suara itu menggema di lorong gelap yang menuju ke arah dapur di bagian belakang rumah. Ada orang di sana, kata Citra dengan suara yang nyaris hilang karena tangis. Danu tahu mereka tidak punya pilihan lain. Berdiam diri di ruang tengah yang terkunci hanya akan membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi apapun yang ada di sana. Dengan senter yang cahayanya mulai berkedip-kedip, Danu memandu Citra menuju sumber suara tersebut. Langkah mereka terasa berat, seolah lantai rumah itu sedang mencoba mengisap kaki mereka. Di dapur, mereka menemukan seorang wanita tua mengenakan kebaya kumal yang duduk membelakangi mereka di depan sebuah tungku kayu. Rambut putihnya yang sangat panjang menjuntai
hingga menyentuh lantai yang kotor. Wanita itu tampak sedang menggerakkan tangannya, melakukan gerakan mengulek di atas cobek batu tanpa mengeluarkan suara benturan sedikit pun. "Permisi Mbah, kami Tervesat. Kami hanya ingin bertanya jalan keluar," ujar Danu dengan suara gemetar. Nyanyian itu berhenti seketika. Suasana menjadi begitu hening hingga suara detak jam dinding tua yang sudah mati pun seolah terdengar kembali. Perlahan, leher wanita itu berderit, mengeluarkan suara tulang yang patah saat kepalanya berputar 180 derajat menghadap ke arah Danu tanpa menggerakkan bahunya sedikit pun. Wajah wanita itu adalah mimpi buruk yang nyata. Tidak ada mata di sana, hanya dua lubang hitam yang terus-menerus mengeluarkan cairan kental berwarna gelap. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gusi yang menghitam tanpa gigi. "Keturunan yang hilang sudah kembali," bisik wanita itu. Suaranya terdengar seperti gesekan logam karat di atas batu nisan. "Meja sudah ditata. Sekarang saatnya kalian menjadi hidangan." Senter di tangan Danu meledak kecil dan mati total. Dalam kegelapan mutlak, Danu merasakan ratusan tangan dingin mulai merayap naik dari celah-celah lantai, mencengkeram pergelangan kakinya dengan sangat kuat. Kegelapan di dalam dapur itu terasa seperti benda padat yang menghimpit dada. Danu berusaha meronta, namun tangan-tangan dingin yang muncul dari celah lantai kayu itu mencengkeram kakinya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Citra menjerit histeris saat ia merasa tubuhnya ditarik paksa ke arah ruang tengah. Danu mencoba meraih tangan Citra, namun jemari mereka hanya bersentuhan sesaat sebelum akhirnya terpisah oleh kekuatan tak kasat mata. "Danu, tolong! Aku!" Suara Citra melengking, penuh ketakutan, sebelum kemudian berubah menjadi suara cekikan yang tertahan. Dengan tenaga sisa, Danu mengeluarkan korek api gas dari saku celananya. Percikan api kecil itu menerangi ruangan selama beberapa detik. Namun apa yang dilihatnya jauh lebih mengerikan dari kegelapan tadi. Wanita tua itu kini berdiri tegak, namun tubuhnya memanjang secara tidak alami hingga kepalanya menyentuh langit-langit dapur. Wajah tanpa matanya menatap langsung ke arah Danu, sementara mulutnya yang menganga mengeluarkan uap dingin berbau bangkai. Danu berhasil menendang tenggen-tenggen pucat yang membelit kakinya hingga terlepas. Ia berlari sekuat tenaga menuju ruang tengah, mengikuti arah suara jeritan Citra. Namun, ruangan itu telah berubah total. Rumah joglo yang tadinya tampak tua dan berdebu, kini terlihat megah, seolah kembali ke masa kejayaannya. Namun, dengan aura yang sangat jahat. Puluhan lilin merah menyala secara otomatis di setiap sudut pilar, memancarkan cahaya remang yang bergetar di tengah ruangan. Citra terbaring kaku di atas meja makan panjang yang tadi dipenuhi makanan busuk. Tubuhnya tidak terikat tali, namun ia tampak tertelindas oleh tekanan udara yang sangat berat hingga tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Pakaian Citra mulai ternoda oleh cairan hitam yang merembes dari permukaan meja. Tiba-tiba, suara gamelan mulai terdengar dari arah luar rumah. Iramanya sangat cepat dan kacau, menciptakan suasana yang membuat kepala Danu terasa seperti akan pecah. Satu persatu sosok penduduk desa mulai bermunculan dari balik bayang-bayang pilar. Mereka mengenakan pakaian tradisional Jawa yang sudah sobek dan bersimbah darah. Wajah-wajah mereka hancur, beberapa hanya menyisakan tengkorak dengan sisa daging yang bergelantungan. Lalu, sosok yang paling mengerikan muncul dari balik tirai besar di ujung ruangan. Seorang pria bertubuh tinggi besar dengan pakaian bangsawan lengkap, mengenakan mahkota kecil di kepalanya. Namun, wajahnya tertutup oleh topeng kayu jati yang diukir dengan ekspresi senyum yang sangat lebar hingga mencapai telinga. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan dua lubang yang memancarkan api merah membara. Ia adalah sang penjaga Karang Gumarang, 30 tahun. Suara pria itu menggelegar. Getarannya membuat koke-koka jendela di seluruh rumah pecah berhamburan. 30 tahun tanah ini kering, tanpa darah dari garis keturunan pengkhianat itu. Danu berdiri gemetar
di hadapan sang penjaga. "Apa yang kau inginkan dari kami?" "Kami tidak tahu apa-apa tentang masa lalu desa ini." Sang penjaga tertawa. Sebuah suara yang terdengar seperti ribuan jeritan orang yang sedang disiksa. Ia mengangkat sebuah keris emas yang bilahnya berkelok-kelok dan mengeluarkan asap tipis. "Kakekmu melarikan diri membawa janjinya. Ia berhutang nyawa pada tanah ini agar keluarganya bisa kaya raya di kota. Sekarang, kau datang untuk melunasi hutang itu." Sang penjaga melangkah mendekati Citra yang masih terkapar di atas meja. Keris emas itu diangkat tinggi ke udara. Penduduk desa yang mati mulai merayap mendekat, membentuk lingkaran di sekeliling meja sambil melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar sangat berat. Danu tahu ia tidak bisa melawan makhluk itu dengan kekuatan fisik. Di saat kritis itu, ia teringat pada buku catatan kecil yang masih ia genggam erat. Ia teringat kalimat terakhir di dalam buku itu tentang suara yang memanggil nama. Danu segera merogoh halaman belakang buku tersebut dan menemukan sebuah benda kecil yang terbungkus kain kafan hitam. Sebuah jimat berbentuk janin yang sudah mengeras seperti batu. "Berhenti!" teriak Danu. Ia mengeluarkan pisau lipat kecil dan menyayat telapak tangannya sendiri tanpa ragu. Darah segar mengucur deras, membasahi jimat hitam tersebut. Seketika, seluruh lilin di ruangan itu padam. Secara bersamaan, suara gamelan yang berisik mendadak berhenti, digantikan oleh suara rintihan yang sangat memilukan dari seluruh penjuru rumah. Jimat di tangan Danu mulai bergetar hebat dan mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan mata. "Darah dibayar darah!" seru Danu. Meski ia tidak tahu pasti apa yang sedang ia lakukan, ia hanya mengikuti instingnya untuk menyelamatkan Citra. Sebelum keris itu menghujam jantung gadis itu, cahaya biru dari jimat di tangan Danu meledak secara mendadak, menghantam gelombang kegelapan yang menyelimuti ruangan tersebut. Sang penjaga Karanggumarang terhuyung mundur. Tangannya yang memegang keris emas gemetar hebat. Topeng kayunya mulai retak dari dahi hingga ke dagu, mengeluarkan cairan hitam kental yang mengeluarkan bau busuk luar biasa. Sosok-sosok penduduk desa yang tadinya mengepung, mereka menjerit kesakitan. Tubuh transparan mereka seolah terbakar oleh cahaya dari darah Danu. Mereka mundur ke pojok-pojok gelap, menyatu kembali dengan bayang-bayang pilar rumah. Tekanan berat yang menindih tubuh Citra seketika lenyap. Gadis itu terbatuk-batuk, menghirup oksigen dengan rakus, sebelum akhirnya terguling jatuh dari meja makan ke pelukan Danu. "Kita harus pergi sekarang," isak Citra dengan suara parau. Namun, sang penjaga tidak tinggal diam. Ia meraung. Sebuah suara yang menggetarkan fondasi bangunan hingga lantai tegel di bawah kaki mereka mulai pecah dan amblas. "Kau pikir darah kotor itu bisa membatalkan perjanjian leluhurmu?" teriaknya sambil menghentakkan kaki. Lantai rumah itu benar-benar runtuh. Danu dan Citra terperosok jatuh ke bawah tanah. Namun, mereka tidak mendarat di atas tanah biasa. Mereka jatuh ke dalam sebuah ruangan bawah tanah yang sangat luas dan penuh dengan ribuan tengkorak manusia yang tersusun rapi hingga ke langit-langit. Ini adalah rahasia kelam Karanggumarang. Desa ini dibangun di atas fondasi tumbal yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah tumpukan tulang itu, Danu melihat sebuah altar batu besar. Di atasnya terdapat dokumen-dokumen lama yang sama persis dengan sertifikat tanah yang ia bawa. Ia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Kakeknya bukan sekadar pemilik tanah, melainkan orang yang bertugas menyediakan nyawa bagi desa ini setiap 30 tahun sekali, agar kekayaan keluarga mereka tetap terjaga. Surat itu bukan bukti kepemilikan. "Cit, itu adalah daftar tumbal," gumam Danu dengan tangan gemetar. Sang penjaga muncul kembali dari balik tumpukan tengkorak. Wujudnya kini jauh lebih besar dan mengerikan. Ia bukan lagi berbentuk manusia, melainkan gumpalan bayangan hitam dengan ratusan wajah yang merintih di dalam tubuhnya. Ia mengayunkan tangan raksasanya, menghancurkan pilar-pilar tulang di sekitar mereka. Danu melihat ke arah sertifikat tanah di saku jaketnya. Ia tahu hanya ada satu cara untuk mengakhiri kegilaan ini.
Jika ia terus memegang surat itu, maka ia tetap dianggap sebagai bagian dari perjanjian berdarah tersebut. Tanpa ragu, Danu mengambil pemantik api dari sakunya. "Jangan, Danu. Kalau surat itu terbakar, kita tidak punya bukti apa-apa lagi," teriak Citra. "Lebih baik tidak punya apa-apa daripada harus menjadi monster seperti mereka," balas Danu tegas. Ia menyulut ujung kertas sertifikat itu. Api kecil segera melahap kertas tua yang sudah kering tersebut. Saat api mulai membesar, sang penjaga berteriak dengan nada yang sangat menyayat hati. Seluruh ruangan bawah tanah itu mulai berguncang hebat. Tanah dari atas mulai berjatuhan, mencoba mengubur mereka hidap-hidap. Danu menarik tangan Citra, berlari melewati lorong-lorong tulang yang mulai runtuh. Di belakang mereka, sang penjaga perlahan mencair. Wujudnya hancur bersamaan dengan musnahnya surat perjanjian itu. Namun, desa mati itu tidak mau melepaskan mereka begitu saja. Tangan-tangan dari ribuan tengkorak di dinding mulai bergerak, mencoba meraih pakaian mereka untuk menarik mereka masuk ke dalam keabadian yang dingin. "Terus lari, Cit, jangan menoleh ke belakang," teriak Danu sambil menendang setiap rintangan yang ada di depannya. Mereka melihat seberkas cahaya rimang-rimang dari celah lubang di langit-langit yang runtuh. Dengan sisa tenaga yang ada, Danu mendorong Citra ke atas terlebih dahulu, sebelum ia sendiri merayap keluar, tepat saat seluruh ruang bawah tanah itu tertutup rapat oleh tanah dan batu. Mereka terjatuh di atas rumput liar, terengah-engah, dengan tubuh penuh debu dan luka. Sementara suara gemuruh di bawah tanah perlahan menghilang, menyisakan kesunyian yang mencekam. Di tengah kabut yang mulai menipis, Danu membuka matanya perlahan. Langit di atasnya tidak lagi berwarna abu-abu ungu yang pekat, melainkan biru pucat yang dingin. Sinar matahari pagi mulai mengintip dari balik awan. Namun cahayanya terasa hambar dan tidak memberikan kehangatan sama sekali. Ia berusaha bangkit, namun seluruh sendinya terasa kaku. Sioliola, ia baru saja tertimbun beton selama berhari-hari. Di sampingnya, Citra masih terbaring, tidak sadarkan diri. Wajahnya dipenuhi debu putih yang menyerupai abu jenazah. Danu merangkak mendekat, memeriksa denyut nadi di leher Citra. Gadis itu masih bernapas, meskipun sangat lemah. Danu menghela napas lega, namun kelegaan itu tidak bertahan lama saat ia melihat ke sekelilingnya. Desa Karanggumarang yang semalam berdiri dengan rame-rama joglo megah telah lenyap sepenuhnya. Tidak ada lagi bangunan kayu ukir, tidak ada jalanan aspal yang retak, dan tidak ada meja makan dengan jamuan busuk. Yang tersisa hanyalah hutan jati yang gundul dan meranggas. Di tanah tempat mereka berdiri hanya tampak reruntuhan pondasi batu yang sudah tertutup lumut sangat tebal, dan akar pohon yang melilit, menunjukkan bahwa pemukiman di sini sebenarnya sudah hancur puluhan tahun yang lalu. Danu melihat ke arah telapak tangannya. Bekas luka bakar akibat memegang jimat semalam masih ada. Namun, bentuknya telah berubah. Luka itu menghitam, membentuk simbol lingkaran yang saling mengunci, tanda bahwa meski perjanjian telah dibakar, jejaknya tetap melekat di tubuhnya. Ia berdiri dengan kaki gemetar dan berjalan beberapa langkah ke arah tempat rumah besar tadi berdiri. Di sana, tepat di titik pusat bangunan utama yang hilang, terdapat sebuah pohon Kamboja raksasa yang bunganya berwarna putih bersih, namun berbau sangat busuk. Di bawah pohon itu, sebuah nisan batu tua yang sudah miring tertancap di tanah. Danu berlutut dan membersihkan lumut yang menutupi nama di nisan tersebut dengan jemarinya yang gemetar. Dadanya mendadak sesak seolah dihantam batu besar saat membaca tulisan yang terpahat di sana. Suryo Danuningrat, wafat 13 Oktober 1994. Itu adalah nama ayahnya. Ayah yang selama ini dikatakan oleh kakeknya pergi merantau ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Ternyata ayahnya tidak pernah pergi kemanapun. Ayahnya adalah tumbal terakhir yang diberikan kakeknya untuk menutup perjanjian sebelum mereka melarikan diri ke kota. Keberadaan Danu di sini semalam bukanlah sebuah ketidaksengajaan, melainkan panggilan darah untuk menggantikan posisi ayahnya yang sudah
Habis masa berlakunya bagi tanah ini. Maafkan aku. Ya, bisik Danu. Air mata menetes di atas tanah yang gersang itu. Tiba-tiba, telinga Danu menangkap suara gemeresik dari balik semak-semak. Ia segera waspada dan menarik Citra ke belakang tubuhnya. Seorang pria tua dengan caping dan pakaian peladang lusuh muncul dari balik pepohonan jati. Pria itu memegang sebilah parang dan sebuah keranjang kayu. Namun langkahnya terhenti saat melihat Danu dan Citra. Astaga, kalian masih hidup? Tanya pria tua itu dengan suara serak. Matanya membelalak tidak percaya. Danu mengernyitkan dahi. Apa maksud Anda, Pak? Saya melihat kalian naik ke sini kemarin sore. Saya ingin memperingatkan, tapi kalian terlalu cepat. Ujar pria itu sambil mendekat dengan hati-hati. Orang-orang di bawah menyebut tempat ini desa hilang. Siapapun yang masuk saat kabut turun, biasanya tidak akan pernah terlihat lagi. Kalaupun kembali, mereka bukan lagi orang yang sama. Danu tidak menjawab. Ia hanya terdiam sambil menatap nisan ayahnya untuk terakhir kali. Ia menyadari satu hal. Meskipun Rumi Rama itu sudah hilang, kutukan desa ini tidak benar-benar mati. Desa Karanggumarang hanya berpindah tempat ke dalam ingatan dan darah mereka yang berhasil selamat dengan susah payah. Danu menggendong Citra dan menuntunnya menuju jalan setapak yang ditunjukkan oleh pria tua itu. Saat mereka berjalan menjauh, Danu sempat menoleh ke belakang. Di balik kabut tipis yang masih tersisa, ia melihat sesosok pria berdiri di bawah pohon Kamboja. Pria itu melambaikan tangan dengan pelan, mengenakan pakaian yang sama dengan foto ayahnya yang disimpan ibu di rumah. Danu berhasil membawa Citra kembali ke Yogyakarta. Kehidupan di kota yang bising dan penuh cahaya seharusnya bisa menghapus memori kelam tentang Karanggumarang. Namun, 1 bulan berlalu, kenyataan justru berkata sebaliknya. Kota Yogyakarta yang ia cintai kini terasa asing. Setiap kali ia melewati gang sempit atau melihat kabut tipis turun di pagi hari, jantung Danu berdegup kencang. Menanti teror yang ia tahu belum benar-benar berakhir, Citra berubah total. Gadis yang dulunya ceria itu kini menjadi pendiam dan sering melamun. Ia menolak keluar rumah dan menghabiskan waktunya hanya dengan duduk di pojok kamar sambil menggumamkan lirik lagu yang tidak jelas. Danu sudah membawanya ke dokter. Namun diagnosa medis hanya menyebutnya sebagai trauma pasca bencana. Danu tahu lebih dari itu. Citra seperti sebuah cangkang kosong yang jiwanya tertinggal di atas gunung. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Danu terbangun karena mencium aroma yang sangat ia kenali. Aroma melati yang tajam bercampur dengan bau tanah basah yang anyir. Ia duduk di pinggir tempat tidur, mencoba mengatur napasnya. Saat ia melirik ke arah cermin di sudut kamar, ia melihat bekas luka bakar di telapak tangannya berdenyut kencang. Warna hitam pada luka itu kini menyebar, membentuk irit-irit gelap yang merambat naik hingga ke pergelangan tangannya. Danu, sebuah suara bisikan terdengar dari balik pintu kamar. Danu berdiri dengan waspada. Ia berjalan perlahan dan membuka pintu. Di ruang tengah yang gelap, ia melihat Citra sedang duduk di depan meja makan. Gadis itu mengenakan kebaya lusuh berwarna hijau lumut, pakaian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Di atas meja sudah tersedia sepiring nasi yang tampak mengering dan segelas air yang keruh. Citra, apa yang kamu lakukan malam-malam begini? Tanya Danu dengan suara bergetar. Citra tidak menjawab. Ia tetap duduk membelakangi Danu dengan punggung yang tegak kaku. Danu melangkah mendekat. Namun langkahnya terhenti saat ia menyadari bahwa bayangan Citra di dinding tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Bayangan itu tampak memiliki kepala yang berputar-putar. Secara tidak alami, nasi sudah disiapkan. Danu, kata Citra. Suaranya bukan lagi suara gadis itu, melainkan suara berat dan serak yang pernah Danu dengar di dapur rumah Joglo. Bukankah kamu lapar setelah perjalanan jauh? Danu mencoba menyentuh bahu Citra. Namun saat ia memutar tubuh gadis itu, ia hampir berteriak karena ngeri. Wajah Citra tetaplah wajah Citra. Namun, matanya telah hilang sama sekali. Yang ada hanyalah 2 lubang hitam yang dalam, mengeluarkan cairan gelap
yang terus menetes ke atas meja. Citra tersenyum sangat lebar, memperlihatkan gusi yang mulai membusuk. Desa itu tidak mati. Danu, bisik Citra dengan nada yang mengerikan. Desa itu tidak butuh tanah lagi. Desa itu butuh wadah, dan kita adalah rumah baru bagi mereka. Tiba-tiba, dari kegelapan sudut-sudut ruangan, sosok-sosok penduduk desa yang hancur mulai muncul satu persatu. Mereka berdiri di antara lemari buku, di balik televisi, dan di dekat jendela apartemennya. Keheningan kota Yogyakarta di luar sana seolah menghilang, digantikan oleh suara gamelan sumbang yang mulai menggema di dalam kepalanya. Danu berlari menuju jendela dan membukanya lebar-lebar. Ia berharap melihat lampu-lampu kota yang ramai. Namun yang ia temukan hanyalah kabut abu-abu pekat yang telah menelan seluruh gedung di sekitarnya. Jalanan di bawah sana kosong, tidak ada kendaraan, tidak ada manusia. Hanya ada pohon-pohon, jati, meranggas yang tiba-tiba tumbuh di tengah aspal jalanan kota. Ia menyadari kebenaran yang paling pahit. Membakar sertifikat tanah semalam tidaklah cukup untuk memutuskan kutukan darah. Dengan membawa jimat dan darah di tangannya kembali ke kota, ia justru telah membuka gerbang bagi Karang Gumarang untuk meluas. Danu jatuh terduduk, menatap tangannya yang kini sepenuhnya menghitam. Di cermin, ia tidak lagi melihat bayangannya sendiri, melainkan sosok ayahnya yang berdiri di belakangnya dengan tangan yang mencengkeram pundaknya. "Selamat datang di rumah, anakku," bisik suara ayahnya, tepat di telinganya. Di luar, kabut Karang Gumarang terus merambat, menyelimuti setiap sudut kota, membawa kesunyian desa mati ke tengah jantung Yogyakarta yang kini tak lagi memiliki pagi.